Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna faham. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelah lama libur kita melanjutkan kembali ngaji di malam Jumat ya, untuk mempelajari fikih daripada mazhab Imam Syafi'i, yang mana biasanya kita baca diambil daripada kitab Safinatun Najah dengan syarahnya yaitu Nailur Raja. Setelah sebelumnya terakhir, Setelah sebelumnya terakhir kita sampai di hal-hal atau sebab-sebab yang membatalkan wudhu, maka kita katakan wudhu orang sekarang udah batal nih. Lantas dalam syariat ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya. Nah, kita masuk kepada faslun fima yahrumu 'alal muhdis. Pasal haramnya melakukan hal-hal bagi orang yang nggak punya wudhu atau bagi orang yang berhadas kecil. Sebenarnya tadi kalau baca di matan ya, itu nanti ada rangkaiannya lagi nih. Antara pertama manin tagoda wudu'uhu, terus wa yahrumu 'alal junub, terus wa yahrumu 'alal haid. Nah, jadi ada hal-hal yang diharamkan bagi orang yang muhdis. Muhdis di sini maksudnya orang yang nggak punya wudhu, ya ini orang yang berhadas kecil. Nanti ada lagi, beda lagi kalau bagi orang yang berhadas besar. Berhadas besarnya pun dibagi dua. Ada yang hanya junub, ya. Yang kedua adalah bagi yang haid. Bagi yang haid nanti dibedakan tuh antara hadas ya kecil, hadas besar. Hadas besarnya dibagi dua lagi. Ya. Antara besar dan besar banget. Yang besar doangnya itu junub, yang besar bangetnya adalah haid. Kenapa begitu? Karena orang yang junub, katakanlah dia keluar sperma atau keluar mani, dia dalam keadaan junub, berhadas besar, hanya keluarnya itu dalam keadaan suci. Ya, maksudnya bukan keluar dalam keadaan suci. Yang keluar itu benda suci. Orang junub keluar sperma itu suci. Beda dengan orang yang haid. Haid keluarnya apa? Darah dia najis. Jadi sudah dalam keadaan berhadas besar. Beda keadaannya yang keluar tuh. Yang satu keluarnya suci, yang satu keluarnya najis. Maka nanti lanjutannya adalah kalau dia keluarnya karena junub, bukan karena haid, ya, itu ada penambahan yang haram dilakukan bila dia dalam keadaan hal tersebut. Ditambah lagi bagi yang haid itu lebih banyak dari yang hanya junub. Nah, tapi kita belum masuk di situ, kita masuk dulu kepada sebelumnya, yaitu bagi orang yang nggak punya wudhu atau dia yang berhadas kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Manin tagoda wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Bagi orang yang batal wudhunya, diharamkan atas diri orang tersebut empat perkara. Kalau pensyarah ya Habib Ahmad itu menjelaskan al-muradu binti ghadil wudu'i adamuhu wa illam yasbiq lahu wujudun. Jadi antara pensyarah dengan penulis itu ya kita bisa lihat gini. Ini kalau pribadian ya, waktu Anda baca tuh Anda ngelihat kayak apa ya, kayak sesuatu yang bikin Anda menarik gitu. Menarik perhatian karena di sini pensyarah penulis yaitu Syekh Salim menulisnya manin taqadha wudu'uhu. Unik. Beliau nulisnya barang siapa yang batal wudunya. Barang siapa yang batal wudunya. Dengan lanjutan di situ ada titik-titik
haruma alaihi arba'ata asya. Maka diharamkan 4 hal berikut. Kalau kita lihat di kitab Durusul Fiqhiyah, ya, sebelumnya kan kita belajar itu. Di sana disebutnya gini, alladzi yahrumu fi'luhu bila wudu'in. Hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang haram dilakukan dengan tanpa wudu. Beda nih dengan tanpa wudu dengan kalimat yang diambil atau ditulis atau dipilih oleh Syekh Salim, yaitu manin taqadha wudu'uhu, barang siapa yang batal wudunya, diharamkan atas hal yang demikian. Maksudnya kepada gini, seakan-akan kita bisa lihat sebagai santri itu kita udah harus dibiasakan punya wudhu dalam keseharian, meskipun bukan karena lagi sholat, ya, bukan karena lagi mau sholat, tapi emang jaga wudhu aja. Nah, ketika Anda punya wudhu, ya ini maksudnya belajar biasain punya wudhu. Kayak gini ngaji kan bukan sholat nih, ya, tapi antum biasain sudah ada wudhu. Jadi nanti kalau misalnya masuk waktu sholat, selagi belum batal, tinggal sholat. Nah, kalau wudhunya batal, ya maka diharamkan hal yang berikut ini. Jadi seakan-akan kalimatnya ini kalau pribadi aneh yang ngelihatnya begitu. Jadi maaf kalau salah. Seakan-akan tuh kayak Anda punya wudhu sebelumnya. Lantas ketika batal maka haram ngelakuin ini. Jadi ngerti maksudnya nih? Seakan-akan udah punya wudhu. Karena memang dibiasain kita pakai wudhu. Ya, orang yang dalam keadaan wudhu dalam kesehariannya meskipun di luar sholat, ya, itu dia punya hubungan lebih dekat kepada Allah Ta'ala ketimbang orang yang muhdis, orang yang berhadas. Nah, tapi ya, pensyarah Habib Ahmad menjelaskan yang dimaksud bintiqadil wudhu, batalnya wudhu adalah memang nggak punya wudhu. Jadi kalau Anda lihat gini, seakan-akan penulis yaitu Syekh Salim berharap atau ngajak kita biar punya kesadaran untuk senantiasa punya wudhu, belajar seperti itu. Maka ketika batal kamu haram melakukan hal yang 4. Namun pensyarah lebih meringankan karena balik lagi Safinatun Najah adalah kitab dasar. Sehingga bagaimana maksudnya batal wudhu? Kan orang nggak punya wudhu, kok bisa dibilang batal? Tiba-tiba batal wudhu. Terus kalau yang nggak punya wudhu sebelumnya gimana? Apakah nggak haram? Nggak. Pensyarah langsung menjelaskan saja. Udah ada muhu wa illam yasbiq lahu wujud. Ya. Pokoknya yang dimaksud batal wudhu di Safinah ini adalah nggak ada wudhu, udah gitu aja. Jadi orang yang nggak punya wudhu, terserah dengan sebelumnya ada wudhu atau sebelumnya memang nggak ada wudhu. Pokoknya dia yang nggak punya wudhu, dia berhadas kecil. Maka bagi orang yang berhadas kecil atau muhdis, dia haram melakukan hal yang 4. Nah, yang pertama as-salatu. Yang pertama yaitu salat. Nah, salat dan yang seperti salat. Jadi antum catatnya salat dan yang seperti salat. Nah, di sini as-salatu. Salatnya baik yang fardu ataupun yang sunnah. Salat fardu ataupun sunnah haram dilakukan tanpa adanya wudhu. Salat jenazah pun sama. Nah, ya, salat jenazah walaupun dia gerakannya tidak seperti salat yang lazimnya. Kemudian ya, lainnya adalah yang seperti sholat. Seperti apa ya seperti sholat? Kasajadatai tilawati wa syukur. Seperti 2 sujud, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Sujudnya sekali, cuma di 2 disebutnya, tilawah dan syukur. Sujudnya sekali. Lain dari tilawah dan sujud syukur itu sujudnya 2 kali. Seperti sujud sahwi berapa? 2 kali. Wa khutbatil jum'ah. Begitupun juga khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah kedudukannya seperti sholat zuhur. Dia kan seakan-akan pengganti dari 2 rakaat sholat zuhur. Sholat Jumat berapa rakaat? 2. Sedangkan
Jumat itu sholatnya di waktu zuhur, maka masih minus 2 nih. Diganti dengan khutbatain, dua khutbah. Khutbah Jumat, bukan Id. Khutbah Jumat haram dilakukan ya apabila dia nggak pakai wudhu atau batal wudhunya, maka harus berhenti saat itu. Nah, jadi bukan hanya sholat secara lazimnya sholat, tapi juga yang seperti sholat. Karena sujud sahwi, khutbah, bukan sujud sahwi, apa tadi? Sujud tilawah, sujud syukur, ya, dan khutbah tadi ya. Itu dia kedudukannya seperti sholat. Nah, jadi orang kalau sujud tilawah, sujud syukur, itu mesti pakai wudhu. Nah, makanya tadi Anda buka dengan seakan-akan ada makna tersirat nih dari Syekh Salim supaya terbiasa kita punya wudhu, sehingga sesuatu yang mengharuskan kita melakukan amaliyah dengan wudhu, antum sudah bisa langsung mengerjakannya, seperti sujud syukur, main bola langsung tiba-tiba sujud syukur. Nah loh, habis ngegolin, cetak angka nih, bagaimana itu? Sangat tuh dia tuh lah, ya. Nah, jadi mesti ada apa ya? Wudhu. Tuh, ada tata caranya, nggak main ujuk-ujuk sujud syukur. Nah, ngadep kiblat. Nah, tutup aurat, dan sujud syukur aja. Makanya main bola, leggingnya pakai legging atau kaos kakinya yang panjang, biar auratnya tetap ketutup. Nanti jadi sewaktu-waktu antum cetak angka, itu bisa langsung sujud syukur, kayak menang olimpiade, padahal kalah bayar futsal, bayar lapangan. Nah begitu. Jadi haram dilakukan sholat, dan yang seperti sholat dengan makna tadi apabila dia nggak ada wudhu. Bagaimana ya sekarang kalau orang ya sengaja ngajak, tahu nggak ada wudhu tapi sengaja ngajak, tuh sengaja ngajak dia masih sholat, atau sengaja ngajak dia masih sujud syukur. Pertama, ya sholatnya atau sujud syukurnya tidak sah dan dosa kalau dia tahu dia nggak ada wudhu. Kenapa ya? Karena sesuatu yang udah ditentukan nggak ada wudhu, ya itu haram dilakukan, dia masih maksain, maka itu jatuhnya dosa dan juga tidak sah karena tidak adanya wudhu. Karena wudhu itu menjadi syarat sah dalam sholat. Tapi kalau dia lupa, keingat setelahnya, jadi habis sholat dia kira dirinya masih ada wudhu, tapi keingat, oh ya udah batal 5 menit lalu setelah sholat. Nah bagaimana? Sholatnya tidak dosa karena dia nggak tahu, tapi tetap wajib diulang. Nah, nyampe ya? Kecepatan nggak? Yang kedua, lanjutan. Wa tawaf bil bait. Nah, begitupun juga tawaf. Tawaf ya haram dilakukan dengan tanpa wudhu. Harus pakai wudhu. Karena karena tawaf itu kedudukannya seperti salat. Kedudukan tawaf itu seperti salat. Hanya bedanya nanti di tawaf itu dia boleh bicara. Kalau salat kan nggak boleh bicara, nggak boleh ngomong. Kalau salat nggak boleh ngomong, tawaf masih boleh ngomong, masih boleh ngomong. Tapi jangan sampai mentang-mentang boleh ngomong, itu ngomongnya ngalur ngidul kemana-mana. Lagi tawaf, mentang-mentang boleh ngomong, nggak ada syarat jadi batal tawafnya nggak. Tapi begitu tawaf, cakep ya. Kemarin kiswah Ka'bahnya warnanya nggak begini dah. Ada apa aja dah diobrolin. Nah, jangan sampai, jangan mentang-mentang ya boleh untuk bicara, dia bicara sembarangan. Jadi biar gimana pun tawaf itu kedudukannya seperti salat. Jadi hati-hati kalau orang lagi tawaf tuh jangan bicara yang aneh-aneh. Nah, adapun misalnya bagaimana kan di sono di Makkah ya, di Masjidil Haram, kalau orang tawaf keadaannya rame, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kita kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh, telah dimatikan kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, juga untuk berziarah ke makam Hadratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya misalnya orang
apa tadi? Lagi tawaf. Kemudian kan keadaannya ramai, memungkinkan sekali untuk batal wudhu. Bagaimana sekarang ya dengan keadaannya yang ramai gitu? Bisa aja dia batal wudhu dengan bersentuhan ya oleh perempuan yang bukan mahramnya tanpa penghalang. Nah, karena kita pengikut mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i apabila bersentuhan dua manusia lawan jenis tanpa penghalang ya, bersentuhan entah itu dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat ya, yang dia orang asing, maka wudhunya batal. Lantas bagaimana kalau lagi tawaf? Nah, di situ kita dibolehkan untuk bertaklid, taklid ya, karena kalau tidak bertaklid akan sangat sulit. Jadi bertaklid kita pakai saat itu doang tuh. Begitu ya, saat itu kita pakai wudhu mazhabnya Imam Malik. Karena di Imam Malik apabila bersentuhan dengan ajnabi ya, orang yang asing itu tidak batal wudhunya, kecuali dia dengan syahwat. Nah, apabila bergesekan gitu doang nggak jadi batal. Hanya saat lagi tawaf. Pulang yang dibawa semuanya mazhabnya berubah jadinya. Udah mas di situ doang, itu karena apa? Karena keringanan, nggak memungkinkan di situ pakai mazhab Imam Syafi'i memang. Tuh. Akhirnya batal lagi. Dulu ada satu orang alim, dia mau tawaf. Beliau kepengen apa? Saya pokoknya pakai mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya tangannya disembunyiin, begini, dia tawaf. Sekuat tenaga dia tahan jangan sampai bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Wah. 1 selamat, 2 selamat, 3 selamat, 4 sampai 6. Pas mau ke 7, ya di tengah-tengah antara 6 dan 7, tahu-tahu ada perempuan yang merhatiin dia. Oh, perempuan orang asing. Artinya bukan yang mahram sama dia. Perhatiin. Ini orang tawafnya kayaknya hati-hati banget, tangannya dimasukin ke dalam. Dia, wah ini Imam Syafi'i nih. Pengikut mazhab Imam Syafi'i. Akhirnya dikerjain namanya harim. Disamperin. Dibatalin wudhunya, ayo lo batal. Batal ente sekarang wudhu ente pakai mazhab Imam Syafi'i langsung. Akhirnya marah tuh orang alim. Jadi diulangnya nggak dari awal, hanya yang belum sempurnanya saja. Ya, misalnya orang muter 1, 2, nah 2 mau ke 3, belum sempurna 3 nih, baru sampai di 2, maka dia ambil wudhu, kemudian lanjutkan ke 3-nya, 3, 4, 5 sampai 7. Nah, jadi memang tidak memungkinkan untuk tidak bertaklid di sana. Nah, itu boleh. Ya. Yang ketiga, masul mushaf wajildihil muttasil bihi wa kazal munfasilul ladzi lam tanqati nisbatuhu ilaih. Yang ketiga, yang haram dilakukan apabila orang tidak punya wudhu adalah menyentuh mushaf. Mushaf yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya, kenapa di sini nggak disebutnya menyentuh Al-Quran? Menyentuh Al-Quran karena secara fikih ya disebut mushaf adalah kepada Al-Qurannya. Tapi kalau sebutnya adalah Al-Quran itu terjadi 2 makna. Pertama, mushaf itu sendiri, atau yang kedua adalah Kalamullahul qadim. Kalamullah yang qadim. Paham maksudnya? Makanya ulama itu takut kalau nyebut Al-Quran sebagai makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu maknanya juga bisa kepada kalamullah sebagai wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi mushaf itu adalah apa? Al-Quran itu sendiri, sedangkan Al-Quran bukan hanya mushaf, tapi bisa jadi kalamullahul qadim, yang itu wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, ini menyentuh mushaf, mushaf. Apa itu ya yang haram disentuh dalam mushaf? Jilidnya, covernya.
Nah, kalau mushaf itu isinya misalnya, nah covernya juga nih, ini termasuk nih, karena ini bukan Al-Quran ya, ini haram juga disentuh. Kemudian apa yang namanya, tali pembatasnya, kan kadang-kadang Al-Quran ada tali pembatas, sama talinya juga nggak boleh, talinya juga nggak boleh. Kemudian kotaknya Al-Quran, kadang tuh Al-Quran ada yang begini, misalnya ini Al-Quran, terus ada kotaknya nih begini, nah tahu nggak? Itu sama, kotaknya juga nggak boleh dipegang. Kemudian kain gagangnya, kain gagang kita hampir nggak pernah lihat ya, kain gagang di Al-Quran. Barangkali gini, ada Al-Quran yang modelnya ada talinya, atau ada Al-Quran yang kayak dompet tuh, resleting. Nah, jadi bukan tali pembatas tapi tali pegangannya. Itu sama, nggak boleh. Atau tali yang di Al-Qurannya gitu nggak boleh. Itu nggak boleh disentuh. Kapan? Kalau dia masih bersambung sama Al-Qurannya. Jadi gini, misalnya kotaknya dilepas, tidak nempel dengan Al-Quran, maka kotaknya doang boleh disentuh saat itu. Atau talinya, bukan tali pembatas nih, tali pegangan. Misalnya ada talinya gitu, pengikatnya. Nah, talinya ini copot, lepas. Talinya doang sekarang boleh dipegang kan nih? Boleh, tapi kalau pas dia masih nyambung sama Quran, dia nggak boleh, haram dipegang tanpa wudu. Nah, begitu juga tali pembatasnya. Ketika tali pembatasnya udah copot, ya udah dia jadi tali biasa. Sedangkan begitu dia masih nempel Al-Quran, maka dia menjadi bagian dari mushaf, sehingga dia menjadi dianggap suci karena masih menempel dengan Al-Quran. Jadi begitu kira-kira analogi orang yang dekat dengan orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Jadi ketika dia masih nempel dengan ulama ushalihin, dengan para aulia Allah, dia akan dianggap mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia akan dimuliakan oleh para malaikat. Sedangkan sebaliknya ketika dia sudah jauh, sudah hilang, sudah dianggap seperti benda biasa aja. Jadi kalau orang masih dekat sama Allah Ta'ala, artinya masih dekat, masih punya hubungan kepada Allah Ta'ala, melalui ajaran Rasulullah SAW, dia masih amat sangat berharga di sisi Allah Ta'ala. Makanya tempat mereka adalah surga. Nah, adapun jika kitab tafsir Al-Quran kalau yang ada tulisan Al-Qurannya itu nggak boleh dipegang, haram tanpa wudu. Tapi yang di sampingnya tuh biasanya kitab tafsir, isi tafsirnya ada di samping, itu boleh. Jadi gini, kalau kitab tafsir Al-Quran dia hanya tidak boleh dipegang tanpa wudu pada bagian huruf dari Al-Qurannya. Tulisan tafsirnya itu boleh, tapi huruf atau tulisan di Al-Qurannya itu nggak boleh tanpa wudu. Paham nih maksudnya? Begitupun Al-Quran yang dia nggak ada tafsirnya, ini pokoknya Al-Quran doang, bukan kitab tafsir nih, tapi pinggirannya kosong, itu sama, nggak boleh dipegang karena dia Al-Quran, bukan kitab tafsir. Ngerti maksudnya? Jadi beda tuh. Nah, begitu juga tulisan di papan tulis. Tulisan di papan tulis. Misalnya ada ustadz nulis di papan tulis. Tulisan Al-Quran. Itu tulisannya nggak boleh juga disentuh tanpa ada wudu. Disentuh, pegang gitu, sentuh gitu. Paham nggak? Nggak boleh. Tanpa wudu. Jadi biar kita tahu sedimuliakan itu Al-Quran. Nah, itu kan tulisan, bukan mushaf. Tetap Al-Quran yang dimuliakan. Yang keempat adalah membawa mushaf. Membawa mushaf sekalipun mushaf di dalam di dalam tas, katakan di dalam tas yang kita bawa ada barang-barang lain selain mushaf itu sendiri. Sama, dia haram jika dibawa dengan tanpa wudu. Jadi gini,
kalau tadi nyentuh sekarang bawa, belum tentu ngebawa itu pasti nyentuh. Enggak, kadang juga ngebawa belum tentu nyentuh. Namanya bawa doang. Tadi misalnya pas dia mindahin Quran ada wudhu, sekarang bawa tanpa wudhu, berarti kan nggak nyentuh. Nah, dia sama haram apabila tidak ada wudhu, kemudian dia membawa Al-Quran. Sekalipun yang dibawa ada barang-barang lain di dalam tasnya. Nah, kan kalau kata orang gini, megang lemari atau pindahin lemari yang di dalam lemarinya ada Al-Quran, ya, tanpa wudhu, haram nggak? Pernah denger nggak ente? Haram nggak? Ini ada lemari, ya. Kemudian di dalamnya ada Al-Quran. Dia bisa haram nggak tuh kalau dipindahin lemarinya? Lemarinya kan ada Al-Quran di dalamnya, tapi tanpa wudhu nih. Haram nggak? Nah, belum tentu. Belum tentu haram, belum tentu juga nggak haram. Lihat dulu. Jika ya di dalam tas atau wadah atau tempat, ya, yang dibawa tadi di dalamnya ada mushaf dan ada barang-barang lain, berarti bukan hanya mushaf. Kalau dia niatnya atau tujuannya hanya membawa barang lain selain Al-Quran, dia nggak ada niat mau bawa Al-Quran di dalam tas itu atau mindahin lemari, ya, karena ada Al-Quran, dia nggak niat mindahin Al-Qurannya, pokoknya lemarinya nggak ada tujuan dalam mindahin Al-Quran tanpa wudhu nih. Begitupun bawa nenteng atau nenteng tas. Kalau dia niatnya atau tujuannya tanpa bertujuan untuk bawa Quran, maka dia tidak haram dengan tanpa wudhu. Karena dia nggak ada tujuan membawa Al-Quran, dia tujuannya bawa tas, walaupun di dalamnya ada Al-Quran. Paham tuh? Kemudian, kalau dia niatin atau bertujuan bawa tas ini, katakan ada tasnya nih, bawa tas ini memang tujuannya hanya untuk membawa Al-Quran dengan tanpa wudhu, maka dia jatuhnya haram saat itu. Walaupun nggak nyentuh Qurannya langsung, tapi bawa pakai tas, haram dia. Karena dia bertujuannya adalah membawa Al-Quran. Atau dia tujuannya bawa barang sekaligus bawa Al-Quran. Karena kan random nih, di dalam tasnya ada barang-barang selain Al-Quran. Dia tujuannya apa? Pokoknya bawa semuanya aja. Ada barang dan ada Al-Quran. Tujuannya itu, bawanya tuh. Ya, maka bagaimana? Ada kaidah ya, iza jatama al-halal wal haram, ya, gulibal haram. Jika berkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram. Kan boleh-boleh aja bawa barang dengan tanpa wudhu, boleh-boleh aja kan. Tapi kalau bawa mushaf dengan tanpa wudhu boleh nggak? Nggak boleh. Maka di situ terjadi tuh ada yang halal, ada yang haram. Maka gimana nih caranya? Kaidah, ada satu kaidah memenangkan yang haram di situ lebih utama. Kenapa? Karena bentuk kehati-hatian. Jadi tetap jatuhnya haram. Maka apa? Tujuannya adalah jangan bawa Al-Quran, walaupun di situ ada Al-Qurannya. Makanya orang tadi yang mindahin lemari, geser lemari, dia nggak ada wudhu, tapi di dalam lemarinya ada Al-Quran, jatuhnya haram nggak dengan dia pindahin tanpa wudhu? Enggak, karena dia nggak niat mindahin Al-Qurannya. Memang niatnya, tujuannya untuk mindahin lemari. Begitupun tas dan lainnya. Yeah. Tapi kalau orang ngaji kan sengaja ya, barangkali gini, balik lagi kepada yang awal. Di situ kita bisa lihat Syekh Salim mengawali kalimahnya dengan manin taqadha wudu'uhu. Barang siapa yang batal wudu'nya. Berarti seakan-akan sebelumnya sudah punya wudu. Maka orang yang datang ngaji bawa Al-Quran seakan-akan dia sebelumnya sudah punya wudu. Kemudian batal, hati-hati, jangan kamu bawa tuh Quran sebelum kamu wudu lagi. Paham ya? Kira-kira cukup sampai situ dulu. Insyaallah minggu depan lanjutannya bayanu yahrumu 'alal junub wa 'alal haid. Hal yang haram dilakukan bagi orang yang junub
dan juga bagi orang yang haid. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم